Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Yulianti dengan nomor pokok mahasiswa 205060016. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang kedua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Jaka Permana MM, MPD, selaku dosen, dan Bapak Acep Roni Hamdani, MPD, selaku asisten dosen pada mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul pemasaran. Sebelum memasuki materi di sini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada Winda Adiastuti dengan nomor pokok mahasiswa 20506.001 dan saya sendiri Anissa Yulianti nomor pokok mahasiswa 205060016. Dan yang terakhir ada Risa Novitasari dengan nomor pokok mahasiswa 205060039. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Winda. Saya persilahkan. Pengertian pemasaran. Secara sederhana, pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Jadi, semua keputusan yang diambil bidang pemasaran harus ditunjukkan untuk menentukan produk dan pasarannya, harga serta promosinya. Phillips, Kotler, dan Armstrong mengungkapkan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan diinginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Tujuan pemasaran. Yang pertama, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kebutuhannya dapat terpenuhi serta dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan laba dan pertumbuhan perusahaan agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, menawarkan peluang karir di bidang penjualan profesional, riset pemasaran, periklanan, serta manajemen produk. Fungsi pemasaran. Yang pertama, fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual produsen, baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk lainnya. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik. Terdapat sebuah produk distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkut produk tersebut. Yang ketiga, fungsi perantara. Aktivitas penyimpanan produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Tugas dan tanggung jawab pemasaran. Tugas yang pertama memperkenal produk, yang kedua mencapai target penjualan, yang ketiga memastikan kepuasan konsumen, yang keempat membuat strategi lanjutan, yang kelima bekerja dengan mitra, yang keenam membuat rekapitulasi penjualan. Tanggung jawab yang pertama mengawasi serta mengembangkan strategi pemasaran. Yang kedua, melakukan riset dan menganalisis data untuk mengidentifikasi target pasar yang pas. Yang ketiga, merencanakan serta menyajikan ide lengkap dengan strateginya. Yang keempat, melakukan aktivitas promosi. Yang kelima, mengumpulkan dan
mendistribusikan informasi statistik dan finansial. Konsep pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebagai kegiatan yang dirancang dan diorganisasikan yang meliputi pendistribusian barang, penetapan harga, dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dengan tujuannya untuk mendapatkan tempat di pasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar serta memperbaiki kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performasi, dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan diberikan begitu saja organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial berpendapat bahwa tugas organisasi ialah menentukan kebutuhan, kegiatan, dan kepentingan para sasaran. Yang keenam, konsep pemasaran global. Pada konsep pemasaran global ini, manajer eksekutif berupaya memahami sebuah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran melalui manajemen strategi yang mantap. Terima kasih kepada Winda yang sudah memaparkan materi yang pertama. Baik, saya akan membacakan pemateri kedua yang akan saya bacakan sendiri. Sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada macam-macam pemasaran. Macam-macam pemasaran yang pertama, sistem pemasaran dengan saluran vertikal. Pada sistem produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam satu keterpaduan. Tujuannya mengendalikan perilaku saluran dan mencegah perselisihan antar anggota saluran. Yang kedua, ada sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Pada sistem ini, ada suatu kerjasama dua antara lebih perusahaan yang bergabung untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Ketiga, sistem pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini, beberapa gaya pengecaran dengan pengaturan fungsi, distribusi, dan manajemen digabungkan, kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. Yang kedua, di sini ada lokasi sistem pemasaran. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian strategi pemasaran. Menurut Fandi Jiptono 2000, strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan
dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasar perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Baik, terima kasih pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri yang terakhir, yaitu kepada Risa. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novitasari dengan PM 205060039. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan poin selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis strategi pemasaran. Dalam hubungan strategi pemasaran, menurut Asauri tahun 2008, bahwa strategi pemasaran secara umum dapat dibedakan menjadi 3 jenis pemasaran yang dapat ditempuh perusahaan, yaitu yang pertama, strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar atau undifferentiated marketing. Dengan strategi ini, perusahaan menganggap pasar sebagai satu keseluruhan, sehingga perusahaan memperhatikan kebutuhan konsumen secara umum. Oleh karena itu, perusahaan hanya menghasilkan dan memasarkan satu produk saja dan berusaha menarik semua pembeli dan calon pembeli dengan satu rencana pemasaran saja. Strategi ini bertujuan melakukan penjualan secara massal sehingga menurunkan biaya. Perusahaan memusatkan perhatiannya pada seluruh konsumen dan kebutuhannya, serta merancang produk yang dapat menarik sebanyak mungkin para konsumen tersebut. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar atau differentiated marketing. Dengan strategi ini, perusahaan hanya melayani kebutuhan beberapa kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk tertentu pula. Jadi, perusahaan atau produsen menghasilkan dan memasarkan produk tertentu yang berbeda-beda untuk tiap segmen pasar. Dengan kata lain, perusahaan menawarkan berbagai variasi produk atau produk mix yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen atau pembeli yang berbeda-beda. Dengan program pemasaran yang tersendiri, diharapkan dapat mencapai tingkat penjualannya tinggi dalam masing-masing segmen pemasarannya. Lalu yang ketiga ada strategi pemasaran yang terkonsentrasi atau concentrated marketing. Dengan strategi ini, perusahaan mengkhususkan pemasaran produknya dalam beberapa segmen pasar dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya perusahaan. Dalam hal ini, produsen memilih segmen pasar tertentu dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen yang ada pada segmen pasar itu, yang tentunya lebih spesifik. Strategi pemasaran ini mengutamakan seluruh usaha pemasaran pada satu atau beberapa segmen pasar tertentu saja. Jadi, perusahaan memusatkan segala kegiatan akan memberikan keuntungan besar. Keuntungan penggunaan strategi ini adalah perusahaan dapat diharapkan akan memperoleh kedudukan atau posisi yang kuat di dalam segmen pasar tertentu yang dipilih. Hal ini terjadi karena perusahaan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam melakukan pendekatan bagi pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dari segmen pasar yang ditetapkannya. Lalu yang selanjutnya ada pengertian bauran pemasaran. Pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasarannya. Alat-alat itu membentuk suatu bauran pemasaran. Yang dimaksud dengan bauran pemasaran atau marketing mix menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001 adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Kotler dan Armstrong tahun 2001 mengklasifikasikan bauran-bauran pemasaran menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada produk. Di dalam kondisi persaingan, sangat berbahaya bagi sebuah perusahaan bila hanya mengandalkan produk tanpa usaha untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, di dalam mempertahankan dan meningkatkan penjualan dan market share, perlu mengadakan penyempurnaan dan pengembangan produk yang dihasilkan lebih baik, sehingga dapat memberikan daya guna, daya pemuas, serta daya tarik yang lebih besar.
Lalu yang kedua ada harga. Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur biasa saja. Penetapan harga akan menjadi sangat penting, terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam. Sangat terasa dalam pasar pembeli atau buyer market untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar yang tercermin dalam target pasar perusahaan. Dengan kata lain, penetapan harga mempengaruhi kemampuan bersaing dan kemampuan mengenai konsumen. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan atau menetapkan harga. Dalam buku Marketing Manajemen Kotler dan Keller, menguraikan ada 6 tahapan dalam proses penetapan harga, yaitu yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Mula-mula perusahaan memutuskan di mana perusahaan ingin memposisikan penawaran pasarannya. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah perusahaan menetapkan harga. Terdapat 5 tujuan utama, yaitu yang pertama, kemampuan bertahan. Yang kedua, laba saat ini maksimum. Yang ketiga, pangsa pasar maksimum. Yang keempat, pemerahan pasar maksimum. Dan yang kelima, kepemimpinan kualitas produk. Lalu, tahap yang kedua yaitu menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Dalam hal barang bergengsi, kurva permintaan kadang bergerak naik ketika harga dinaikkan. Lalu tahap yang ketiga yaitu memperkirakan biaya. Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Biaya menetapkan batas bawah. Perusahaan ingin mengenakan harga yang dapat menutupi biaya memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk, termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan risikonya. Terdapat jenis biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yang umumnya ada 2, yaitu yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya ini yang tidak tergantung pada tingkat produksi. Perusahaan harus membayar biaya tetap setiap bulannya untuk biaya tetap. Lalu yang kedua ada biaya variabel, biaya yang tergantung tingkat produksi. Biaya-biaya ini cenderung konstan per unit yang diproduksi, tetapi disebut variabel karena biaya totalnya bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksinya. Lalu tahap yang keempat ada menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Dalam kisaran kemungkinan harga ditetapkan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan biayanya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Lalu yang kelima ada memilih metode penetapan harga. Berdasarkan jadwal permintaan pelanggan, fungsi biaya, dan harga pesaing, kini perusahaan siap memilih harga. Biaya menetapkan batas bawah untuk harga pesaing, dan harga produk pengganti titik orientasi. Yang keenam ada memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Lalu yang ketiga ada distribusi. Produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan pada akhirnya ditujukan pada konsumen. Untuk menyampaikan produk kepada konsumen, maka diperlukan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, distribusi langsung, yaitu sistem distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Yang kedua, distribusi tidak langsung, yaitu suatu sistem distribusi yang menyalurkan barang dan jasa ke konsumen melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada distribusi semi langsung, yaitu penyampaian barang dari produsen ke konsumen melalui perantara, tetapi perantara tersebut masih bagian dari produsen. Lalu yang keempat ada promosi. Produk yang sudah direncanakan dan diproduksi dengan baik serta sudah ditentukan jumlah harganya secara tepat belum menjamin keberhasilan pemasaran produk tersebut.
sehingga upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan produk adalah kegiatan promosi. Alat untuk mempromosikan produk terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama ada periklanan atau advertising. Menurut Kotler tahun 2001, periklanan didefinisikan sebagai bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Berdasarkan tujuannya, iklan diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu iklan informatif, iklan persuasif, serta iklan reminder. Berdasarkan macam media yang digunakan, periklanan dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada periklanan cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain. Yang kedua ada periklanan elektronika seperti website, radio, dan TV. Lalu yang ketiga, transit advertising seperti buletin, poster atau spanduk, dan stiker. Yang keempat ada kiriman langsung, yaitu barang cetakan yang dikirim langsung melalui pos kepada calon pembeli yang sudah menjadi target atau dianggap potensial. Dan yang kelima ada advertising khusus, yaitu segala macam barang yang bentuknya berupa hadiah. Lalu yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Merupakan bentuk kegiatan promosi selain periklanan, personal selling, dan publisitas guna merangsang penjualan barang atau daya beli konsumen. Menurut Kotler tahun 2002, promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan dari suatu produk dan jasa. Adapun alat-alat yang digunakan dalam sales promotion yaitu yang pertama ada kupon atau voucher, yang kedua ada premi, ketiga paket harga, yang keempat tawaran uang kembali, yang kelima promosi dagang, yang keenam undian, yang ketujuh kontes atau pengadaan event-event. Lalu yang ketiga ada penjualan perorangan atau personal selling. Penjualan perorangan adalah penyajian barang secara lisan dan bertatap muka kepada satu calon pembeli dengan tujuan agar barang yang ditawarkan dapat terjual. Hal ini ditunjukkan pada produk yang bersifat pembeliannya sekali-kali atau mempunyai nilai per unit yang sangat tinggi. Dalam buku Manajemen Pemasaran karangan Ciptono tahun 2004 menyatakan bahwa fungsi penjualan perorangan adalah yang pertama sebagai prospecting, yaitu mencari dan menjalin hubungan komunikasi dengan mereka yang disebut sebagai pendekatan kepada pelanggan. Yang kedua targeting, yaitu mengalokasikan waktu penjualan demi pembeli. Yang ketiga communicating atau memberi informasi mengenai produk kepada pelanggan. Yang keempat selling, yaitu mendekati, mempresentasikan dan mendemonstrasikan serta menjual produk kepada pelanggan. Selanjutnya ada servicing, yaitu memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. Lalu ada informasi gathering, yaitu melakukan riset dan intelijen pasar. Lalu yang terakhir ada allocating, yaitu menentukan pelanggan yang dituju. Yang selanjutnya ada publisitas. Menurut Kotler tahun 2000, publisitas adalah upaya perusahaan untuk mendukung, membina citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menangkal isu, cerita, dan peristiwa yang merugikan perusahaan yang dilakukan melalui pembinaan hubungan dengan masyarakat atau public reaction. Jika dibandingkan dengan periklanan, publisitas memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. Yang kedua, lebih dapat dipercaya. Yang ketiga, jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas dan tanpa pemungutan biaya. Lalu yang selanjutnya ada analisis STP atau segmenting, targeting, positioning. Yang pertama ada segmenting. Pada hakikatnya, perusahaan tidak dapat melayani semua pelanggan, apalagi terdapat pesaing yang memiliki posisi lebih baik di pasar tertentu. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memilih bagian pasar yang paling efektif untuk dimasuki.
Segmentasi menurut Reynald Casali tahun 2000 adalah proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan keuangannya. Pada prinsipnya ada banyak cara yang digunakan untuk menentukan segmentasi. Namun, sekarang para manajer pada umumnya mengelompokkan atas dasar segmentasi kepada kebutuhan pelanggan dan situasi pemakaian produk. Terdapat dua cara melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, mulai dengan karakteristik pelanggan yang mudah diidentifikasi dan mengamati apakah kelompok pelanggan yang ada benar-benar memiliki pola kebutuhan yang berbeda. Lalu cara yang kedua adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola kebutuhannya, baru kemudian mencari karakteristik pembeda atau discriminating karakteristik yang memungkinkan identifikasi dengan mudah. Cara kedua dikenal dengan istilah forward segmentation atau proactive segmentation. Cara ini cenderung dilakukan oleh perusahaan terkenal karena diawali dengan identifikasi perbedaan potensial dalam hal kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan. Kemudian diikuti upaya merancang produk dan strategi untuk melayani kebutuhan yang berbeda tersebut secara menguntungkan. Lalu yang kedua ada targeting. Targeting merupakan proses evaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan beberapa program spesifik perusahaan. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, resiko yang rendah, dan lain-lain. Kriteria evaluasi yang digunakan meliputi ukuran dan potensi segmen, karakteristik struktural segmen, dan kesesuaian antara produk dan pasar. Yang ketiga ada positioning. Setelah mengidentifikasi segmen pasar potensial dan memilih satu atau beberapa di antaranya untuk dijadikan pasar sasaran, pemasar harus menentukan posisi yang ingin diwujudkan. Yang dimaksud dengan posisi atau position dalam konteks ini adalah cara produk, merek, atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk, merek, atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat ini ataupun calon pelanggan. Lalu yang terakhir ada tinjauan praktik. Yang pertama, segmentasi pasar. Sebelum memasarkan produknya, Suara Merdeka melakukan strategi pemasaran yang salah satunya adalah segmentasi, yaitu mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi homogen atau kelompok yang memiliki minat, daya beli, geografi, penghasilan, dan lain-lain. Dari segi daya beli, Suara Merdeka mengelompokkan segmentasi pasar kepada konsumen dengan penghasilan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Yang kedua ada targeting. Setelah melakukan segmentasi, Suara Merdeka melakukan evaluasi berbagai segmen tersebut untuk menetapkan segmen mana yang akan menjadi target pasar. Target pasar dari Suara Merdeka adalah masyarakat menengah ke atas. Dari segi usia, konsumen di atas 18 tahun adalah menjadi prioritas Suara Merdeka dalam memasarkan produknya. Yang ketiga ada positioning. Dalam hal positioning, Suara Merdeka merupakan salah satu koran yang memiliki cakupan pemasaran yang luas dan telah berdiri selama 66 tahun. Membuat brand Suara Merdeka dikenal dengan baik oleh masyarakat khususnya Jawa Tengah. Dengan tagline-nya, Perekat Komunitas Jawa Tengah. Suara Merdeka ingin menciptakan positioning di benak masyarakat bahwa Suara Merdeka ikut berkembang dan turut ingin mempererat berbagai komunikasi di wilayah Jawa Tengah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risa yang sudah memaparkan materi ketiga. Sesi selanjutnya yaitu membacakan kesimpulan materi dari kelompok 7 yang telah disampaikan, yaitu pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan para perusahaan dalam dunia usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dengan mendapatkan laba. Namun, pemasaran adalah suatu hal yang rumit dan membutuhkan banyak keputusan dan strategi di dalamnya. Menurut William J. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga,
mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Tujuan pemasaran diantaranya untuk menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kebutuhannya dapat terpenuhi serta dapat dimanfaatkan dengan baik, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan laba, dan mempertumbuhkan perusahaan agar menjadi lebih baik, serta menawarkan peluang karir di bidang penjual profesional, riset pemasaran, periklanan, serta manajemen produk. Terdapat 3 fungsi pada pemasaran, diantaranya fungsi pertukaran, fungsi distribusi, dan perantara. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sesi selanjutnya adalah sesi penutupan. Sekian yang bisa kelompok 7 sampaikan. Semoga materi presentasi kelompok 7 dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.